Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah tiba pada acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti penyampaian hikmah Maulid oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Salaf yang kami muliakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin, Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarramin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus beserta para asatiz yang mengajar di TPQ Darul Ulum. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia. Yang saya muliakan, saya hormati tim Hadra Wali Songo. Yang saya muliakan, saya hormati dari Basnas dan tokoh agama, tokoh-tokoh Fatayat Muslimat NU dan juga dari Muhammadiyah. Yang saya muliakan, saya hormati hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin yang saya tidak menyebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Haji Tarno, Haji Bagio dan seluruh yang hadir. Ini adik-adik yang masih kecil-kecil ini, Masya Allah, guru-guru yang mengajar mereka membaca Al-Quran, itu pahalanya saya katakan pahala yang abadi. Mereka bisa membaca Fatihah terus hingga dewasa, pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Dihitungnya per huruf.
Wa fil hadits qala an-nabi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, pahalanya itu dapat satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Itu yang membaca. Bagaimana yang mengajar? Yang mengajar pahalanya lebih besar. Karena sebab yang mengajar mereka bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu, guru-guru yang mengajar anak-anak Al-Qur'an, kita harus muliakan mereka, ta'zimi. Karena mengajarkan Al-Qur'an adalah mengajarkan kalamullah, mengajarkan simbol kebesaran Allah yang terbesar adalah Al-Qur'an. Dikatakan sebagai Sayyidul Kutub, pemimpin kitab suci. Setiap hurufnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ikut mengajar juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kami mengajarkan selayaknya orang tua itu paling minimal ngajar Fatihah ke anak. Sisanya biarkan guru. Kenapa demikian? Karena ketika orang tua mengajarkan Fatihah itu kepada anaknya sendiri, maka masuk juga kepada anak soleh yang mendoakan orang tua. Karena surat Fatihah itu dinamakan surat doa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Kalau anak Adam meninggal, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, ditafsirkan wakaf oleh para fuqaha. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi secara otomatis anak yang membaca suratul Fatihah, dia dianggap mendoakan orang tuanya. Maka paling minimal orang tua itu mengajar anaknya surat Fatihah. Selebihnya diserahkan kepada guru. Sehingga dia masuk ke dalam hadis waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan ini ilmu Al-Qur'an termasuk ilmu agama ranking 1. Berada di level paling tertinggi. Setelah itu hadis Nabi. Kenapa level paling tertinggi? Karena dia membahas dan mengkaji firman Allah Ta'ala. Caranya saja beda. Kalau Al-Qur'an ada tata cara, gak boleh disentuh kecuali wudu. La yamassuhu illal mutahhar. Tapi kitab-kitab yang lain tidak pengharaman kita menyentuh dalam keadaan tidak berwudu, tapi adabnya kurang. Ya, baiknya belajar ilmu agama itu, baik itu ilmu hadis atau ilmu fikih atau ilmu lainnya, baiknya dengan wudu. Tapi Al-Qur'an haram menyentuhnya tanpa wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Wa fi riwayat dikatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali suci. Dan ini kesepakatan dari para a'immah. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an begitu mulia. Sehingga kajiannya itu butuh perangkat ilmu yang luas. Ulama terdahulu ketika membahas Al-Qur'an itu diistilahkan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak disebut ilmu Al-Quran, tapi disebut ulum. Beda, ilmu itu bentuk tunggal, satu ilmu. Tapi ketika ulum, ilmunya banyak. Bahkan Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menulis satu risalah khusus berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di situ membahas etika bagi penghafal Al-Quran dan orang-orang yang belajar Al-Quran. Sebelum belajar, diperhatikan etikanya terlebih dahulu, akhlaknya terlebih dahulu. Dibahas oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Kemudian ada juga ulama terdahulu
yang membahas tentang ulumul Quran, yaitu Ibnu Zawzi al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, di dalam kitab berjudul Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Ada juga ulama bernama Burhanuddin Zarkashi, kelahiran tahun 745 Hijriah, wafat 794 Hijriah, menulis kitab berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Muncul juga ulama abad ke-8, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Al-Imam Suyuti, menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Muncul juga ulama setelahnya bernama Imam Zarqani, menulis kitab Ulumul Quran, judulnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Muncul juga generasi kontemporer, Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni, menulis kitab berjudul At-Tibyan fi Ulumil Quran. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang mereka menulis ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran luas dan semuanya bernilai kebaikan, bernilai pahala. Mulai dari paling dasar diajarkan tajwid, cara membaca Al-Quran, tahsin. Naik lagi ke level qiraah, ada qiraah sab'ah, qiraah Imam Al-Kisai, Imam Hamzah, Ibnu Amir, Abi Amir, dan ulama-ulama qiraah lainnya. Kemudian masuk juga naqamat, nada, ada jiharka, ada soba, dan seterusnya. Naik lagi, tidak hanya di situ, dilanjutkan lagi kajian tafsirnya, ada tafsir Tobari, ada tafsir Ibn Kathir, ada tafsir Fakhrul Ar-Razi, ada tafsir Al-Wasit An-Tantawi, ada tafsir Al-Wasit karya Dr. Wahba Zuhaimi, ada tafsir Safatul Tafasir, ada tafsir Al-Imam Qurtubi, ada tafsir Imam Bagawi, ada tafsir Baydawi. Banyak, luas. Makanya orang yang makin berilmu itu makin berakhlak, karena dia makin merasa mengetahui begitu bodohnya dia. Itu. Ya. Nah, dengan inilah kita bisa mengenal Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang-orang yang sibuk di dalam mengkaji ilmu Al-Quran. Dia sedang berdialog dengan Allah Ta'ala, kata Imam Ja'far Shadiq. Kita ingin berdialog dengan Allah, salah satu caranya dengan apa? Membaca firman-Nya. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zil-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Kalau orang Ternate sini punya keyakinan ya kita hormati, yaitu apa? Imam Ja'far Shadiq yang datang membawa Islam ke Ternate. Tapi para sejarawan mengatakan turunannya bernama Sayyid Ja'far Shadiq. Terlepas daripada itu, ya nasabnya nyampe juga ke Imam Ja'far Shadiq. Beliau pernah menyatakan bahwa innallaha yatajalla li'ibadihi fi kalamih walakinnahum la yubsirun. Sesungguhnya Allah menampakkan dirinya. Yatajalla di sini Allah ciptakan satu fi'il. Allah seakan-akan menampakkan dirinya di hadapan hambanya ketika membaca Al-Quran. Maka Allah seakan-akan hadir di hadapan. Maka Al-Quran ini kalau sudah dapat dia punya sir, dia bukan hanya sekedar qiraah membaca, tapi ada orang dari kalangan kaum muslimin sudah masuk ke level menikmati. Ya. Ada beberapa aulia diceritakan dalam kitab Tarajum, itu kalau bulan suci Ramadan tidak berani baca Al-Quran di waktu siang. Mereka hanya berani membaca Al-Quran di saat berbuka puasa. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa tidak baca Al-Quran di waktu siang? Saya khawatir puasa saya batal ketika membaca Al-Quran. Bagaimana bisa batal membaca Al-Quran? Karena setiap kali saya membaca Al-Quran, liur saya itu terasa seperti madu. Saking nikmatnya itu Al-Quran. Dan saya khawatir tertelan liur saya yang terasa madu, sehingga membatalkan puasa saya. Nah, itu Al-Quran. 114 surat, ayatnya khilaf ya. Ada yang menyatakan 6.666 ayat dan seterusnya.
Kalau titik Imam Syafi'i pernah hitung tuh. Ya, serajin-rajinnya kita gak pernah hitung titik Al-Quran. Wali Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, pernah menghitung titik Al-Quran secara manual. Itu kurang lebih 1 juta lebih titik di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitab Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran juga pernah menyatakan, saya juga sudah menghitung titik di dalam Al-Quran, itu jumlahnya hampir 2 juta titik. Begitu rajinnya ulama kita, ya, sehingga titik juga dihitung. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam kitab Jami'ul Bayan mengatakan, setiap titik dalam Al-Quran memiliki makna. Jangankan huruf, titik di dalam Al-Quran memiliki makna. Maka Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, ana nuqta allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Kalau kita mengkaji sejarah Al-Quran, ini sangat panjang sejarahnya. Ya, pencetus titik pertama di dalam Al-Quran itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini orang pertama yang meletakkan titik dalam Al-Quran. Di zaman Nabi gak ada titik, gak ada harokat, tidak ada fathah, tidak ada dhamma, tidak ada sukun, bahkan titik pun tidak ada. Sejarah mencatat orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Quran bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia adalah murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan, ana nuqta allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah ba. Makanya titik ini punya makna, sehingga para wali songo ketika berdakwah di tanah Jawa, mereka membuat satu inovasi dakwah dengan seni, asimilasi seni. Ya, Islam ini mencintai keindahan. Keindahan itu seni. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai sesuatu yang indah. Seni itu dicintai oleh Allah, keindahan itu dicintai oleh Allah, tapi diatur sesuai dengan hukum. Wali Songo tidak menghilangkan seni, tapi mengatur, memanage seni tersebut. Dibuatlah satu metode dakwah dengan seni lukis di pakaian, namanya batik, ba dan titik. Ba musabahah, musahabatu bil barakah. Ba itu disertakan dengan keberkahan. Titik itu Allah. Makanya kalau buat batik diawali dengan titik dulu, berputar ke sana kemari dengan berbagai macam, ya, corak-corak lukisannya itu yang abstrak itu, tapi diawali dengan titik. Artinya kita ini berasal dari satu titik, Allah, dan akan kembali ke titik itu. Itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini luar biasanya untuk Al-Quran. Maka ini TPQ Darul Ulum, institusi ilmu-ilmu, dari namanya saja ulum, bentuk jamak, ilmu-ilmu. Ya, saya punya harapan nanti diajarkan juga Al-Quran, tajwid, juga akhlak. Ini yang penting juga nih, akhlak al-karimah. Ya, sehingga apa? Al-Quran bisa menjadi apa? Menyatu dengan dirinya. Al-Quran itu dia bisa menyatu dengan diri kita ketika hati kita bersih, ketika lisan kita bersih, maka dia akan bisa menyatu dengan kita. Nah, inilah disebut dengan Darul Ulum. Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menyatakan bahwa proses Nabi menerima Al-Quran itu atau menerima wahyu itu punya 7 proses. Kalau di dalam terminologi ilmu ulumul Quran biasa disebut Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, at-ta'abbud bitilawati, al-manqul bitawaturi, al-mabdu bi surati al-Fatihah, al-makhtum bi surati An-Nas.
Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril, yang bernilai ibadah ketika membacanya diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu disebut Al-Quran. Rata-rata istilah atau terminologinya itu Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Padahal ada 7 menurut Ibnu Qayyim. 7 cara Nabi menerima wahyu, bukan hanya lewat malaikat Jibril. Konsep di tasawuf terbalik sebenarnya. Kalau Jibril itu muridnya Nabi Muhammad, bukan guru. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi layaknya guru kepada murid. Tidak. Rasul pangkatnya sebagai maha guru. Jibril sebenarnya murid. Tapi itu simulasi yang memang Allah atur. Makanya wahyu diturunkan 2 kali, kata Syekh Abu Habib Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Gawaid Sufiyah. Itu 2 kali Al-Quran diturunkan. Yang pertama, penurunan pertama secara utuh, secara zahir. Yang kedua, secara utuh 114 surat secara batin. Disampaikan kepada Nabi. Jibril menyampaikan kepada Rasul dengan 4 cara wahyu tersebut. Yang pertama, Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi, kemudian menyampaikan wahyu. Ada satu kitab karya Suyuti berjudul Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, tentang alam malaikat. Kitab tersebut bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, situmi ajanah, 600 sayap. Dan Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Pertama di saat wahyu pertama di Goa Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Yang kedua ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Itu Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Matanya Rasul sanggup melihat malaikat dengan wujud asli, tapi kalau mata kita gak bisa. Makanya salah satu sahabat, Ibnu Abbas, di akhir-akhir umurnya itu beliau matanya buta sebab melihat wujud asli malaikat yang bercahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, kata Nabi. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari percikan api, diciptakan Adam sebagaimana yang aku telah ceritakan kepada kalian, yaitu dari tanah. Kalau orang tidak percaya malaikat diciptakan dari cahaya, dia tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi dosa besar, karena ada dalam hadis. Berbeda kalau tidak percaya manusia diciptakan dari Adam dan juga dari tanah. Para ulama ahlul kalam menyatakan dia bisa keluar dari Islam, karena sebab Al-Quran sudah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Atau mengingkari penciptaan jin dari api juga keimanannya akan bermasalah, karena Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, khalaqal jan min marijin min nar, diciptakan jin daripada percikan api. Tapi kalau malaikat gak ada penyebutan penciptaan dari cahaya di dalam Al-Quran, bisa dicari. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengabarkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Adanya di hadis. Maka ulama mengatakan kalau mengingkari malaikat diciptakan dari cahaya, dia fasik, melakukan satu dosa besar, tapi masih Islam, masih Muslim. Tapi kalau mengingkari manusia diciptakan dari tanah dan jin dari api, maka imannya itu bermasalah dan bisa irtadda an dini, bisa keluar dari agama Islam. Tobatnya syahadat lagi, bertobat lagi. Kenapa demikian? Karena al-mansus fil Quran, dinaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau melawan Al-Quran, kesepakatan ulama, irtadda an dini. Jadi Nabi dapat wahyu pertama wujud asli malaikat. Itu kata Ibnu Qayyim. Saya tidak sebutkan secara urutan, tapi
7 cara itu saya sebutkan satu persatu, itu dinukilkan di kitab Zadul Ma'ad. Cara menerima wahyu yang kedua, malaikat menyerupai manusia. Malaikat Jibril menyerupai manusia, kemudian berjumpa dengan Nabi dan menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan para ulama mengatakan seringkali berwujud sahabat bernama Dihya Al-Kalbi. Cara menerima wahyu yang ketiga dari malaikat Jibril, solatul jars, suara gemuruh dari langit. Itu suara teriakannya malaikat Jibril. Para ulama mengatakan tidak berteriak, itu hanya ngomong, tapi suara terdengar gemuruh. Kalau malaikat teriak, binasa. Ya, beberapa kaum itu binasa karena malaikat teriak, hancur. Yang keempat, lewat apa? Tiupan. Jadi malaikat Jibril hanya meniup, wahyu tersebut masuk ke dalam sanubari Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i au qalbi. Sesungguhnya malaikat Jibril meniupkan wahyu ke dalam sanubariku, kata Nabi Muhammad. Nah, inilah cara Nabi menerima wahyu, lewat malaikat Jibril. 4 cara tadi. Tapi yang sisanya, yang kelima, lewat mimpi. Ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah. Kalau pakai huruf ta di belakang, artinya lihat dengan mata. Tapi kalau tanpa ta, itu mimpi. Ar-ru'ya as-salihah. Jadi Nabi mendapatkan wahyu lewat mimpi. Dan ini dikatakan di dalam beberapa riwayat hadis, riwayat Muslim dalam Sahih itu dikatakan ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik dari Allah, mimpi basah dari syaitan. Kalau orang-orang, mohon maaf, orang-orang golongan sufistik seperti Ibnu Arabi, mohon maaf, mengatakan orang yang mimpi basah itu diperkosa sama syaitan. Memang secara fikih jadi alamat tanda balik. Tapi kalau golongan orang-orang mutasawwifun, orang-orang sufi, asfiya, mengatakan orang yang mimpi basah itu sedang diperkosa oleh syaitan. Makanya para nabi dijaga oleh Allah. Tidak ada para nabi yang mimpi basah. Karena Rasul katakan al-hulmu minasyaitan, mimpi basah sumbernya dari syaitan. Mimpi baik sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnah mimpi baik selama tidak ada fitnah, ya, diceritakan. Hukumnya makruh menceritakan mimpi buruk. Mimpi baik yang tidak ada fitnah dianjurkan untuk diceritakan. Apalagi mimpinya orang-orang solehin. Dan mimpinya para anbiya dan para rasul berbeda dengan mimpinya kita. Mimpinya para anbiya, para rasul bisa dijadikan hukum. Ru'yal anbiya wahyu, mimpinya para nabi wahyu. Salah satu hukum lewat mimpi yang sampai sekarang kita amalkan sampai sekarang. Padahal syariat ini lewat mimpi. Kurban, berkurban. Berkurban itu syariatnya Nabi Ibrahim. Dari mana beliau dapat? Dari mimpi. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu. Wahai anakku, aku mimpi melihat aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Dilaksanakan mimpi tersebut atau tidak? Nabi Ismail faham kalau mimpi untuk kalangan para anbiya adalah perintah dari Allah, wahyu. Maka dijawab oleh Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayahku seluruh yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Berarti syariat kurban ini yang ada di zaman Nabi Ibrahim lewat apa? Lewat mimpi. Bisa jadi hukum. Diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, umirna, kami diperintahkan untuk berkurban, fahuwa sunnatun lakum, tapi dia sunnah untuk kalian. Untuk Nabi Muhammad wajib, untuk kalian umat sunnah, dan dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i. Dia sunnah yang dikukuhkan. Sekarang pertanyaan muncul, apakah mimpinya orang-orang solehin, para aulia bisa jadi hukum?
Maka dijawab oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam bahwa mimpi-mimpinya orang soleh, aulia, tidak bisa dijadikan hukum. Kalau bicara hukum berarti 7 di sini. Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Subhat, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada sah, ada batal atau batil. Nah 7 hukum ini khususnya yang wajib, yang sunnah tadi, yang makruh, yang haram, yang sah, yang batil, tidak bisa dijadikan hukum lewat mimpi kecuali para nabi. Gak bisa jadi hukum, gak bisa lewat mimpi. Oh ini halal. Dari mana kau dapat? Tadi malam saya mimpi. Ini bahaya. Nanti setiap orang akan mengklaim dengan mimpinya muncul syariat baru, namanya syariat mimpi. Sedangkan kita hidup di alam yang nyata. Kita tidak mengingkari bisa Allah berikan rizki seseorang bermimpi berjumpa Rasulullah Muhammad SAW. Itu hal yang bisa terjadi karena Nabi yang menyatakan man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Hadis riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Tapi harus diingat, jikalau Nabi menyampaikan syariat lewat mimpi, kemudian syariat yang kita dapati lewat mimpi bertentangan dengan syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka dipastikan itu bukan Nabi Muhammad. Orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, karena tidak mungkin Nabi menyampaikan syariat yang bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan. Sehingga kalau kita dapatkan satu amalan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka bisa diamalkan secara pribadi, jangan dipublikasikan, muncul fitnah. Atau kita mendapatkan satu amalan di dalam mimpi, yang amalan ini sudah mendapatkan naungan hukum dari hukum syariat, maka silakan diamalkan. Misalnya kita mimpi ada suruh puasa Senin Kemis, ya kita amalkan, tidak mengapa. Kenapa? Karena Senin Kemis itu adalah satu syariat yang sudah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tidak boleh adalah apa? Mimpi ketemu orang ngaku kayak ini wali, puasa sekarang saya kasih kamu, sudah berubah syariatnya, ya. Puasa dari terbitnya fajar shodiq sampai jam 3 siang sudah boleh buka di puasa Ramadan. Nah yang semacam ini gak boleh kita ambil, kata Imam Asy-Syafi'i, karena tidak mungkin Nabi mengajarkan hal yang bertentangan dengan syariat yang sudah beliau sampaikan kepada kita dan disampaikan dari generasi ke generasi di kalangan para ulama sampai ke zaman kita. Nah ini perkara mimpi. Wahyu yang berikut Nabi dapatkan adalah lewat apa? Kalamullah biwasitah, Allah menyampaikan firman lewat perantara. Dan yang ketujuh, Allah Ta'ala sampaikan firman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila wasitah, tanpa perantara, langsung. Dan ini khususnya Nabi Muhammad. Para anbiya terdahulu gak ada yang dapat wahyu secara langsung Allah berkalam, hanya Nabi SAW. Bahkan Nabi bukan hanya mendengar apa yang Allah firmankan kepada beliau, tapi juga Nabi melihat. Itu khususnya Nabi Muhammad. Nah, kadzdzabal fuadu ma ra'a. Ada salah satu imam bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini pernah ditanya, jihad fisabilillah dengan belajar Al-Quran mana lebih afdal? Jihad fisabilillah atau belajar Al-Quran? Beliau menjawab, yang lebih afdal belajar Al-Quran dibanding jihad. Dalilnya adalah sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan, orang yang hafal Al-Quran 30 juz, tentu dia hafal dan mengamalkan.
hafal dan berakhlak dengan Al-Quran yang ia hafal, dengan tidak bermaksiat kepada Allah, sedangkan Al-Quran ada dalam kepalanya. Kata Nabi apa? Man istazhara al-Qur'ana, siapa yang menghafal Al-Quran, faqad istadraja nubuwah baina zanbaihi illa annahu la yuha ilaihi, maka dia sudah mengambil satu stempel kenabian yang ada di antara dua bahunya, akan tetapi dia tidak diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, ya, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan derajat orang-orang yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu sangat tinggi, seakan-akan diberikan gelar sebagai seorang nabi, diberikan nubuah. Di riwayat yang lainnya, Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi apa? Menjadi penolong di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kalian memberikan syafaat kepada kalian di hari kiamat. Ada satu ayat, dan ini ayat ini menjadi satu peringatan. Nabi pernah mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, kaumku memboikot Al-Quran, kata Nabi. Wahai Allah, kaumku memboikot Al-Quran. Saya coba cari tahu apa makna kaumnya Nabi Muhammad memboikot Al-Quran. Ternyata saya temukan di dalam satu tafsir namanya At-Tafsir Al-Wasit. Ada 4 penafsiran memboikot Al-Quran. Yang pertama, hajru sima'ihi wa qira'atihi. Dia memboikot dirinya untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, makanya kalau yang punya mobil, putar itu di dalam mobil, setel tuh bacaan Al-Quran. Dia masuk kepada apa? Kepada gelar orang yang tidak memboikot Al-Quran. Kalau tidak mau mendengar Al-Quran, disebut orang yang memboikot Al-Quran. Atau lebih banyak mendengar sesuatu yang lain, apalagi yang melalaikan, apalagi yang mendatangkan dosa. Sehari-harinya lebih banyak mendengar itu dibanding Al-Quran. Maka dikatakan oleh ulama tafsir tersebut hajru sima'ih, dia sudah memboikot Al-Quran karena tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran. Wa qira'atih, dan tidak pernah membaca. Itu makna pertama, dia sudah memboikot Al-Quran, tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran dan tidak pernah membaca Al-Quran. Baik kalau mungkin tidak sempat baca, ya kita maklumi sibuk. Tapi kan bisa mendengar. Kita putar di handphone dengan mudahnya, kita putar di mobil dengan mudahnya, di rumah kita juga dengan mudahnya. Dan pahala juga, mendengarkan bacaan Al-Quran juga mendapatkan pahala. Siapa mengatakan tidak dapat pahala? Dapat pahala. Tapi memang ketika membaca, pahalanya jauh lebih besar. Apalagi membaca dengan melihat. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya, pahalanya lebih besar mana? Membaca Al-Quran sambil melihat mushaf atau sekedar membaca lewat hafalan? Maka beliau menyatakan bahwa pahala lebih besar membaca Al-Quran sambil melihat mushaf, karena dia melibatkan mata untuk ibadah, melihat huruf-huruf Al-Quran. Sedangkan hafalan, matanya tidak diajak beribadah, tapi lisannya saja, karena dia baca. Tapi kalau dengan mushaf, lisannya juga dia beribadah, mata juga dia beribadah, ditambah dengan akal kalau dia tadabbur. Ini makna pertama, memboikot Al-Quran. Makna kedua, yaitu hajru gairu amal bih. Dia hanya membaca tapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia sudah memboikot Al-Quran. Dan yang ketiga, hajru tahkim fil usul wal furu', yaitu masalah usul dan furu' dia tidak merujuk kepada pemahaman Al-Quran. Dan yang keempat, hajru tafahumihi wa tadabburihi, dia tidak berusaha untuk memahami Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan diboikot. Dia memboikot Al-Quran. Para ulama-ulama terdahulu ketika menyampaikan
beberapa tafsiran, ada satu ulama itu seumur hidup khatam Al-Quran hanya 1 kali, padahal ulama besar. Kalau kita baca manaqib Imam Syafi'i, di bulan suci Ramadan saja Imam Syafi'i itu berhasil menghatamkan Al-Quran 60 kali. Situ khatmah. Imam Abu Hanifah juga demikian. Tapi ulama besar ini seumur hidup hanya menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ditanya kepada beliau, kenapa engkau hanya menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali, sedangkan engkau ulama besar? Dia mengatakan apa? Karena saya ketika membaca 1 ayat, saya tidak akan pindah ke ayat yang lain kecuali saya amalkan dulu. 1 ayat dibaca, ini diamalkan dulu nih. Sudah diamalkan, pindah ke ayat kedua, dan seterusnya. Itu tuntasnya seumur hidup 1 kali dihatam. Kita kan kadang-kadang jago baca Al-Quran, tapi praktek kita kadang-kadang kurang. Ya. Imam Ghazali mengatakan al-lisanul hal afsah min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih fasih dari sekedar ucapan. Man lam yanfa'ka lahzu lam yanfa' lafzu. Orang yang sikapnya tidak mendatangkan manfaat, maka ucapannya juga tidak berguna. Orang lihat dia lakukan B, tapi kalau dia ceramah dia bilang A, orang nggak akan ikut. Tanya ke orang terdekat, yang mereka ikut apa? Ucapan atau keteladanan? Semua akan menjawab, kami ikut keteladanan. Guru dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di Tarim Hadramaut, semua kitab yang kita pelajari dari guru-guru kita, beliau sudah terjemahkan dalam hidup, sehingga kita lebih cepat mengambil kebaikan lewat lihat dengan pandangan mata satu keteladanan yang nyata. Sebelum melihat kitab, keteladanan beliau sudah menerjemahkan isi kitab. Nanti dibaca kitab, pun ternyata yang ini yang beliau lakukan, begitu. Nah, inilah guru yang luar biasa. Dan seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian terakhir, para ulama ahli Al-Quran sering membahas juga dengan satu tema khusus di dalam kitab Ulumul Quran. Dan saya rasa tema ini sangat menarik, karena sebab banyak yang membingungkan ya ketika menjelaskan masalah ini, yaitu ma'rifatu makani nuzulil Quran, mengenal turunnya Al-Quran atau tempat turunnya Al-Quran. Kita sering membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada di surat Al-Baqarah juga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, ulama menyatakan bahwa proses turunnya Al-Quran dari satu tempat ke tempat lain itu ada 3 fase. Yang pertama di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu dinyatakan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Dia adalah Al-Quran yang mulia berada di Lauhil Mahfuz. Inilah yang disebut dengan apa? Tempat pertama Al-Quran. Ketika disebut dengan Alkitab, ya. Kalau kalamullah itu gak ada tempat, karena kalamullah itu nempel dengan zatnya Allah. Kalamullah gak ada tempat. Jadi hakikat Al-Quran itu kalamullah, bukan kitab. Nanti sampai kepada kita, memang sudah diinformasikan, kita yang buat jadi mushaf, jadi kitab. Maka isyaratnya di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Ketika dinyatakan kitab, tempatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Karena kata itu bukan ini. Kalau ini kan dekat, ini kitab. Tapi di mukaddimah surat Al-Baqarah, dzalikal kitab, itu kitab. Berarti lil ba'id, jauh. Kenapa jauh? Karena adanya di Lauhil Mahfuz, bukan adanya di bumi. Dia turun lagi dari Lauhil Mahfuz, turun ke mana? Ke Baitul Izzah atau Baitul Izzati, turun di situ. Itulah turunnya itu momentum malam Lailatul Qadar, yang kita kenal dengan malam yang lebih baik dari 1000 khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dari situ turun lagi. Dari langit dunia Baitul Izzati turun lagi ke bumi. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Bunya mengatakan,
Itu terjadi 17 Ramadan. Ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari sinilah Nabi terima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disimpulkan oleh Ibnu Abbas, anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati min sama'id dunya thumma nuzila mufassalan bihasabil waqa'i 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanah. Diturunkan Al-Qur'an oleh Allah taala jumlah utuh. Dari mana itu? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu utuh. Kita umpamakan 30 juz. Tapi ketika dari Baitul Izzati diturunkan ke bumi, tidak secara utuh, tapi berangsur-angsur, disesuaikan dengan peristiwa. Sebab itulah ada satu tema dalam kajian ulumul Quran disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran disesuaikan dengan peristiwa diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun, kata Ibnu Abbas. Ini riwayat sahih, riwayat Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah dalam kitab Al-Mustadrak, dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Nah, inilah proses turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca, dia akan dimasukkan kepada satu tempat yang bersamaan juga dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Saya baca di satu kitab karya Syekh Muhammad Babah, Syekh Muhammad Abdul Babah, nama kitabnya Al-Majmu'atu Al-Mubarakah. Jadi Rasulullah SAW itu nanti, beliau di akhirat nanti ketika ada rombongan yang ingin menuju ke surga, ada juga yang menuju ke neraka. Yang ke surga ashabul yamin, golongan tangan. Yang menuju ke neraka ashabul shimal, golongan kiri. Ada mimbarnya Nabi, ada mimbarnya Nabi Ibrahim. Fi riwayat mimbar, kemudian di samping kirinya Nabi Muhammad, di samping kanannya Nabi Ibrahim. Nabi ceritakan ini kepada sahabat. Sahabat heran, wahai Rasulullah, bukankah engkau itu selalu membuat satu keteladanan, melakukan segala sesuatu yang baik sisi kanan? Lantas kenapa di akhirat ketika bersama Nabi Ibrahim dengan satu mimbar itu engkau bukan berada di posisi kanan tapi posisi kiri? Maka Nabi menjawab, saya sengaja berada di posisi kiri di mimbar saya untuk saya melihat umat saya yang masuk ke dalam neraka, agar saya selamatkan mereka. Kalau saya berada di sisi kanan, saya hanya melihat umat saya masuk surga yang neraka, saya nggak lihat. Tapi saya sengaja memilih posisi kiri untuk bisa saya memantau, saya melihat mana sih umat saya yang mereka masuk ke dalam neraka, agar saya bisa selamatkan mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa perhatian beliau sampai di akhirat. Kemudian kalau saya dapati ada umat saya timbangan amalnya itu dosanya lebih banyak daripada hasanat, daripada pahala, maka saya akan datang dengan sebuah kartu bitaqah. Sebuah kartu. Kartu itu saya letakkan di timbangan amalnya. Maka ketika kartu itu saya letakkan di timbangan amalnya, amal baiknya, maka amal baiknya memberatkan timbangan tersebut. Dosa-dosanya itu menjadi gugur. Dan timbangan itu dipenuhi dengan kebaikan, maka orang ini selamat masuk ke dalam surga. Apa isi kartu itu? Adalah catatan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya tadi kita baca, ya, dibaca Maulid An-Dibai, isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jangan dikira gak ada manfaat. Nanti kita lihat nanti. Paling minimal menjelang wafat kita bisa lihat manfaat. Memang kalau masih hidup belum, namanya juga iman. Iman itu kan harus yakin, tapi gak lihat. Kalau lihat semuanya akan taat. Kalau lihat gak ada yang namanya iman. Iman itu artinya apa? At-tasdiq bil lisan, al-iqrar bil lisan, wa tasdiq bil janan, wal amalu bil arkan.
Riwayat Suyuti dalam kitab Bubabul Hadis, iman itu apa? Mentakrir dengan lisan, meyakini dengan hati, melakukan dengan amal. Kita diuji, pahala kita gak lihat. Kita berbuat baik gak langsung kita lihat pahala, tapi disimpan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita punya iman, percaya. Nabi sampaikan ada yang namanya pahala. Nabi sampaikan ada yang namanya syafaat. Nabi sampaikan ada yang namanya alam kubur. Nabi sampaikan ada yang namanya surga. Nabi sampaikan ada yang namanya hisab. Nabi sampaikan ada yang namanya mizan. Nabi sampaikan ada yang namanya sirat dan seterusnya. Berarti di sini kita disuruh apa? Meyakini. Tidak disuruh melihat. Kapan bisa kelihatan? Setelah wafat. Setelah wafat. Oleh sebab itu, salawat ini fadilahnya sangat besar. Al-Quran juga fadilahnya sangat besar. Jangan sampai kita masuk ke golongan orang yang memboikot Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ada dua amalan yang berbicara di yaumil qiyamah, disebut dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Puasa. Puasa datang kepada Allah, ya Rabb, izinkan saya menolong si fulan, karena dia rela di siang hari berpanas-panasan menahan lapar dan haus karena engkau, kata puasa. Maka Allah izinkan, wahai puasa, silakan kau syafaati dia. Yang kedua yang bisa berbicara Al-Quran. Al-Quran datang menghadap Allah, ya Rabb, dia di setiap malam, di setiap harinya membaca kalammu. Aku saksinya, kata Al-Quran. Izinkan aku berikan syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan, wahai Al-Quran, silakan kau berikan syafaat kepada si fulan. Diberikan pertolongan. Nah, kita butuh banyak pertolongan di yaumil qiyamah. Kita butuh syafaat Nabi, kita butuh syafaat Al-Quran, kita butuh syafaat puasa dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini semua perkumpulan kita dicatat hasanah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adik-adik semua, insya Allah manfaat ilmunya. Kemudian orang tua wali, para guru juga, ya Allah Ta'ala berikan limpahan pahala, keberkahan, kesabaran juga, ya, mendidik anak-anak kecil itu sabar, tapi harus yakin kesabaran kita ada nilai di hadapan Allah. Sabar dalam ibadah itu punya nilai. Sayyidina Ali itu lebih suka saat susah. Kalau puasa, beliau senangnya lagi musim panas. Kenapa? Tantangannya makin berat. Jadi beliau memilih ibadah itu di saat susah. Ada satu amalan, kata Nabi, menggugurkan dosa dengan sebab apa? Menyempurnakan wudu di saat udara dingin. Kenapa dia menjadi ibadah yang istimewa? Karena ada tantangan. Ya. Orang yang miskin, susah, dia diberikan peluang pahala yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Dan juga ada orang kaya yang punya amalan fadilah yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Saya kasih contoh, orang miskin itu bisa beramal dengan pahala yang sangat besar, yang orang kaya juga tidak mampu melakukannya. Orang miskin punya uangnya 100.000. Dia kalau keluarkan gampang, hanya 100. Berarti ketika dia mengeluarkan 100, yang Allah nilai bukan jumlahnya, tapi kuantitas pengorbanannya. Hartanya hanya itu, dikeluarkan semua. Berarti pahala sedekahnya itu, pahalanya adalah menginfakkan hartanya secara keseluruhan. Nah, orang yang makin kaya sulit melakukan hal ini. Dia punya uang 10 triliun misalnya, berani gak keluarkan semua? Gak berani. Atau 5 miliar, atau yang paling 100 juta, setengahnya saja mikir. Karena hitungannya makin banyak makin berat dikeluarkan. Tapi kalau uangnya hanya ada 10.000, kasih. Padahal hartanya hanya itu. Maka pahala inilah yang disebutkan oleh Nabi, bisa mengalahkan 1 dirham, bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ya, karena pengorbanannya. Gitu. Kemudian terakhir saya tutup, mungkin sudah malam. Di besok juga ada 3 acara, ya, di tempat Habib Bagir juga, di kompleks, kemudian di Masjid Muhajirin. Ya.
Saya tutup dengan ada pesanan untuk kita menyampaikan satu wasiat, ya, wasiat. Ini sifatnya wasiat, jadi harus disimak benar-benar. Kita ini masih di bulan Maulid Rabiul Awal. Ini saya menganjurkan juga nih kepada qori-qori juga, pilihlah ayat-ayat di dalam acara Maulid yang ayat tersebut mengagungkan Nabi Muhammad, membesarkan Nabi Muhammad. Jangan pilih ayat-ayat yang mengatakan Nabi Muhammad hanya manusia biasa sama seperti kalian. Padahal momentum ini bagaimana kita memunculkan cinta kepada Nabi dan pengagungan kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, mengagungkan Nabi Muhammad itu, memuliakan Nabi Muhammad adalah satu perintah utama yang Allah perintahkan. Gak ada simbol agama yang terbesar melebihi Nabi Muhammad. Hajar Aswad batu, tapi diperintahkan kita, disunahkan kita mencium. Kenapa? Menghormati, ta'zim. Padahal batu, benda mati. Safa Marwah dijadikan apa? Simbol kebesaran Allah. Bukit Safa, batu. Tapi ayat turun menyatakan wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Berbicara tentang manasik haji. Siapa yang memuliakan simbol-simbol kebesaran Allah, tanda ada takwa dalam hati. Padahal Safa Marwah, Wukuf Arafah, Ka'bah, segi 4 ada batu di sudut, dikatakan ma'azama, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Kalau yang seperti ini agung, bagaimana Nabi Muhammad? Wah, kita nanti yang menyelamatkan. Kita kalau modal amal gak selamat kita semua. Kita punya dosa banyak. Mau dia ustadz, mau dia siapa, ya, kalau dihitung-hitung kita setiap hari punya dosa. Mau jaga seperti apa tetap ada dosa. Kadang lidah gak sengaja cerita orang, kadang hati gak sengaja ada muncul ujub, ada muncul kibir, sombong, ada muncul suuzon dan seterusnya. Gak bisa selamat dari dosa. Kita tidak ma'asum seperti para anbiya, para rasul. Imam Ghazali mengatakan ilmu tasawuf akhlaki hukumnya wajib, karena sebab manusia selain para nabi tidak bisa selamat dari dosa, terutama dosa hati. Maka salah satu cara terbaik untuk bisa selamat di akhirat adalah punya koneksi dan hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini satu-satunya jalan utama, jalan tol yang menyelamatkan kita di yaumil akhir. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, ana awwalu man yadkhulul jannah wa biyadi mafatihul jannah, di tanganku ada kunci surga. Ana ghasimullahu mu'ti, saya yang bagikan karunia Allah dan Allah yang berikan. Itu semua dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idza madzalat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Kau kekasih Allah yang diharapkan syafaat di hari kiamat. Di saat kaki terpeleset di jembatan Sirat, harapan kami hanya adalah pertolongan Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakan, cintai beliau, ta'zimi dan cintai beliau. Makin memuliakan Nabi, makin bernilai kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Allah makin senang. Makanya tadi kami menyampaikan ada kutipan ucapan man arafa nafsa arafa rabbah. Benar kata Al-Habib Bagi, mengatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal penciptanya. Ini ada lanjutan, benar. Kita hanya modal mengenal diri, gak akan cukup bisa kenal Allah. Gak bisa. Kita hanya modal diri kita untuk bisa dekat dengan Allah, gak bisa. Kalau memang demikian, orang-orang kalangan filosof sudah sampai kepada Allah. Mereka lebih mengenal diri mereka daripada kita. Aristoteles, disebutkan Socrates, Aflaton, Pythagoras, Thales, Democrates. Mereka ahli hikmah, mereka pemikir,
Bahkan Sokrates yang mengatakan bahwa siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Terlepas dari perdebatan apakah sebagian golongan filosof mereka ada kalangan para nabi, atau muridnya para nabi, atau ahli hikmah saja, atau orang mukmin dan seterusnya. Terlepas daripada itu, sejarah mencatat mereka mencari Tuhan tapi tidak ketemu. Hanya berupa ide-ide. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Kita bukan filosof, bukan pemikir, tapi sudah dapat informasi dari Al-Quran lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Allahu Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Allahus Sami', Allah Maha Mendengar. Allahul Basir, Allah Maha Melihat. Allahul Qawi, Allah Maha Perkasa. Ini asmanya Allah kita dapat tanpa berpikir. Dari mana kita dapat? Dari para anbiya, dari para rasul yang diwakilkan secara keseluruhan, diserahkan ilmunya seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka diibaratkan jembatan penghubung antara hamba dengan pencipta. Kalau gak ada mereka, gak bisa akan sampai kepada Allah. Sebab itulah Allah mengutus mereka untuk menyampaikan keinginan Allah kepada makhluknya. Dipilihlah manusia-manusia terbaik. Di antara yang terbaik, alhamdulillah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau lanjutannya adalah man arafa Muhammadan faqad arafa Allah. Man arafa nafsa arafa Muhammadan, wa man arafa Muhammadan faqad arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Nabi Muhammad. Siapa yang mengenal Nabi Muhammad, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pesan saya ya kepada para qurra, ya, para qori dan para penceramah juga. Kadang-kadang penceramah di acara Maulid menjatuhkan Nabi itu. Hati Nabi kotor, makanya malaikat belah dadanya untuk dibersihkan hati Nabi kotoran. Apa? Minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, Rasulullah suci. Di Maulid Ad-Diba itu dikatakan, di Maulid Simtudurar dikatakan juga, wa ma akhraja amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhuran ala tuhurin. Tidaklah malaikat mengeluarkan hati Nabi karena ada kotoran, tapi menambah kesucian hati Nabi bertambah suci. Belum lagi mengatakan orang tuanya kafir, ibunya kafir, naudzubillah min dzalik. Ini acara Maulid isinya begini, bukan dapat pahala, dapat dosa. Dapat dosa. Bagaimana mungkin ibunya Nabi itu kafirah? Sedangkan dalam hadis sahih, ulama mereka yang mengatakan hadis ini hadis sahih. Syuaib Arnaud ya menyatakan hadis ini hadis sahih. Nabi mengatakan ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyina taraina. Saya ada di dunia ini salah satunya berkat doa ayah saya Nabi Ibrahim. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an doanya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, tolong utus seorang rasul, kata Nabi Ibrahim, yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan sunnah dan mensucikan mereka. Itu adalah Nabi Muhammad. Doanya Nabi Ibrahim berharap agar apa? Diutus Nabi Muhammad di awal proses pembangunan Ka'bah. Kemudian yang kedua, Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kaumnya setelah saya muncul seorang nabi namanya Ahmad. Dia nabi terbaik. Dia khatamul anbiya wal mursalin. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Nabi Isa kasih tahu. Bahkan bukan hanya Nabi Isa, seluruh para anbiya mengabarkan kepada kaumnya tentang Nabi Muhammad. Yang terakhir Nabi katakan, saya ini juga adalah isyarat dari mimpi ibuku. Apa isyaratnya? Melihat cahaya keluar di saat Nabi lahir.
Saking terangnya itu cahaya, istana-istana yang ada di Syam dan di Rum bisa dilihat. Mana mungkin Nabi kaitkan para nabi membawa kabar gembira. Nabi Ibrahim doa, berkat doa Nabi Ibrahim, Nabi Isa dapat bisyarah kabar gembira. Kemudian Nabi katakan ibuku mimpi. Nabi kaitkan dengan para nabi, masa musyrik? Ini dikaitkan dengan anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian ibunya mimpi. Dan seluruh ibu-ibunya para nabi juga bermimpi yang sama. Dan mimpinya orang soleh itu benar. Gak bisa jadi mimpi kecuali lewat ilham. Para nabi itu hanya mengambil hukum mimpi itu lewat ilham. Ilham itu berarti orangnya beriman. Itu. Kalau mimpi-mimpi yang tidak baik, Nabi Yusuf dikisahkan rajanya yang kafir mimpi, itu mimpi tidak baik. Kalau mimpi tidak baik dari syaitan, Ibnu Qayyim mengatakan mimpi ada 3 macam. Ada mimpi dari imajinasi, hayalan. Yang kedua mimpi daripada syaitan, mimpi-mimpi yang tidak baik. Yang ketiga mimpi baik, semuanya sumbernya dari Allah. Ini mimpi baik, melihat Nabi lahir keluar cahaya, mimpi baik. Berarti wahyu. Kalau para nabi, ini adalah ilham untuk ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ya. Jadi ini yang mungkin saya sampaikan, wasiat untuk kita lagi-lagi mengkaji ya Rasulullah dengan benar. Jangan sampai kita salah memahami tentang Nabi Muhammad, apalagi berkaitan dengan Nabi Muhammad, orang tuanya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita istiqomah fi ta'wal ibadah. Ya, semua yang hadir di sini punya hutang dilunasi oleh Allah Taala. Yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah ditambahkan rizkinya oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna man tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shay'un mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sawa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita tutup dengan kalimat tauhid. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. Ya afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qalbi min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa la nub'ashu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam fi kulli lahdatin abadan 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.